Halo semuanya, kembali lagi di channel Ubayfy. Hari ini kita akan membahas salah satu berita yang tengah viral di masyarakat, di mana ada seorang wanita yang dinikahi oleh salah satu petinggi pondok pesantren tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Simak ceritanya guys. Check it out. Disclaimer dulu, di sini kami tidak ingin mengeneralisir semua pondok pesantren berkelakuan sama, tapi di sini kami hanya ingin menegaskan bahwasannya hanya sebagian oknum yang melakukan hal-hal tidak terpuji tersebut. Jadi tidak semua pondok pesantren melakukan hal ini, tapi ini hanyalah ulah dari beberapa oknum guys. Oke, kita awali cerita ini dengan seorang gadis asal Lumajang berinisial PL berusia 16 tahun dinikahi oleh seorang petinggi dari pondok pesantren yang ada di Lumajang. Nah, PL ini sendiri adalah putri dari seorang pria bernama Pak Rokim. Nah, awalnya Pak Rokim ini dikejutkan oleh desas-desus dari warga sekitar yang mengatakan kalau putrinya ini sudah dan anak dari salah satu petinggi pondok pesantren tersebut, dan bahkan dia telah menikah siri dengan pria itu guys. Nah, dari gosip yang beredar kalau putrinya ini itu telah menikah siri dengan seorang pria berinisial E yang telah berusia 30 tahun yang juga salah satu petinggi dari pondok pesantren tersebut. Mengetahui hal tersebut, Pak Rokim pun sangat syok dan panik mengetahui bahwasannya putri yang sangat dia cintai bisa melakukan hal-hal yang mengecewakan dirinya. Nah, Pak Rokim ini sendiri mengetahui hal tersebut dari saudaranya yang mengabari Pak Rokim yang saat itu sedang bekerja. Sepengetahuan Pak Rokim, putrinya ini hanya sering datang sesekali ke majelis taklim, dan bahkan putrinya ini terkenal sebagai sosok yang polos dan juga sosok yang soleha. Dia bahkan seorang anak yang dikenal sangat patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Jadi awalnya Pak Rokim ini tidak mau mempercayai hal itu guys, dan jadi dia ini datang untuk mengklarifikasi ataupun memperjelas hal ini kepada putrinya. Nah, datanglah Pak Rokim ini ke tempat saudara yang menghubunginya tadi. Dia pun menghubungi putrinya, namun putrinya saat itu sedang bekerja di Probolinggo. Jadi Pak Rokim ini hanya mendapatkan kabar itu dan belum mengklarifikasi langsung dengan putrinya karena putrinya sedang bekerja. Nah, Pak Rokim sendiri masih belum mempercayai hal ini guys, karena kan menurut Pak Rokim aktivitas yang selalu dilakukan oleh putrinya ini adalah aktivitas yang positif. Bahkan anaknya ini pun selalu berpakaian tertutup dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi Pak Rokim ini belum 100% mempercayai saudaranya tadi. Nah, setelah putrinya itu ditemui oleh Pak Rokim dan putrinya pun membenarkan hal-hal yang diceritakan oleh saudaranya tadi, dan betapa kecewanya Pak Rokim mengetahui hal itu guys dari mulut putrinya langsung. Nah, berita ini pun viral dan menjadi atensi beberapa media nasional guys. Nah, kita flashback dulu ke kronologi awal mula terjadinya kasus ini guys. Nah, PL ini sering hadir ke kajian yang ada di pondok pesantren di Lumajang tadi. Dia pun dijemput oleh temannya yang juga teman dari pelaku. Nah, jadi tipikal pondok pesantren yang di tempat pelaku ini mengajar bukanlah pondok pesantren yang harus mondok. Jadi istilahnya pondok pesantren ini memperbolehkan setiap yang hadir untuk kembali ke rumahnya setelah mengikuti kajian. Jadi bukan pesantren yang menyediakan asrama. Nah, si putri dari Pak Rokim tadi berinisial PL itu sering sekali datang ke kajian pondok pesantren tersebut. Nah, awalnya semua berjalan seperti semestinya. Tidak ada yang aneh dari aktivitas kajian yang diikuti oleh anak Pak Rokim ini. Tapi kenapa bisa ada desas-desus dari warga sekitar yang mengatakan kalau putrinya ini telah dan anak dari petinggi pondok pesantren tersebut. Nah, karena berita tersebut viral, akhirnya diketahui oleh saudara Pak Rokim dan mereka pun memberitahu ke Pak Rokim. Nah, setelah memperoleh informasi tersebut dan mengklarifikasi atau memperjelas kepada putrinya, Pak Rokim pun langsung mendatangi pria ataupun pelaku berinisial E tadi untuk menanyakan langsung terkait hal ini guys.
Nah, awalnya pelaku ini tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya karena geram, Pak Rokim dan saudaranya ini pun menjemput putrinya yang sedang bekerja di Probolinggo untuk membawa putrinya itu ke hadapan si E ini, guys. Nah, setelah dipastikan dan si PL pun mengaku di depan orang tua, saudaranya dan si pelaku, akhirnya pelaku pun mengiyakan hal ini dan dia berkata kalau hal tersebut lumrah saja terjadi, guys. Dan gosip yang selama ini beredar di kalangan masyarakat bahwasanya si pelaku ini menikahi si PL tanpa sepengetahuan orang tuanya itu benar adanya. Nah, ketika didudukan tadilah Pak Rokim akhirnya menanyai PL ini di depan pelaku dan saudaranya. Pak Rokim bertanya, "Nak, benarkah kamu telah dinikahi oleh pelaku ini yang berinisial E?" Nah, anaknya ini pun mengiyakan hal tersebut. Pak Rokim kembali bertanya, "Benarkah kamu sedang hamil ataupun sedang mengandung anak dari si E ini?" Si PL yang masih sangat polos tersebut pun tidak menjawab. Namun, menurut kabar kalau si PL ini ternyata belum hamil, guys. Nah, setelah semuanya ini terungkap, Pak Rokim pun tak kuasa menahan tangisnya. Bahkan kesedihan Pak Rokim ini tergambar jelas saat beliau diwawancarai oleh stasiun televisi. Dan saat beliau menangis, potongan videonya ini pun viral di mana-mana, baik di media sosial Instagram maupun di TikTok, guys. Banyak orang yang bersimpati kepada Pak Rokim ini dan berkata kalau air mata Pak Rokim ini adalah air mata yang tulus, gambaran seorang ayah yang kecewa terhadap putrinya, ataupun bisa dikatakan kalau Pak Rokim ini merasa gagal sebagai seorang ayah. Pak Rokim pun terlihat menangis terseduh-seduh dan dia merasa sangat terpukul dari kejadian ini, guys. Bagaimana tidak, putri yang sangat dia cintai dan sangat dia banggakan ini dinikahi tanpa sepengetahuan dirinya. Dia pun merasa sakit hati dan sangat kecewa, guys. Nah, Pak Rokim juga berkata kalau putrinya ini mengalami trauma atas kejadian tersebut dan bahkan setelah kejadian ini viral, putrinya ini tidak mau keluar rumah ataupun tidak mau dilihat oleh warga sekitar. Dia hanya berdiam diri di dalam rumahnya, guys. Nah, di salah satu interview, PL ini bercerita kalau dia berkenalan dengan petinggi pondok pesantren tersebut melalui temannya yang juga teman dari pelaku. Nah, pelaku ini mendapatkan nomor WhatsApp si PL ini melalui temannya tersebut dan mereka pun berkenalan. Awalnya PL ini menganggap pelaku sebagai orang yang dihormati atau sebagai sosok seorang guru. Nah, PL ini pun merespon selayaknya murid dan guru tadi, guys. Namun semakin mereka sering sekali berkomunikasi melalui WhatsApp, pelaku makin sering menghubungi PL. Bahkan saat PL ini membuat Instastory, pelaku sering sekali mengomentarinya dan berkata kalau si pelaku ini jatuh hati kepada PL. PL awalnya tidak tertarik karena mengetahui bahwa pelaku ini mempunyai istri. Namun pelaku bersikeras untuk terus-terusan menghubungi si PL dan berkata kalau pelaku ini akan tetap mencintai PL dan dia akan mendatangi rumah PL kalau PL ini tidak mau merespon chat ataupun mengangkat telepon dari dia, guys. Pelaku juga berkata semakin PL ini cuek, maka dia semakin menyukainya dan dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan hatinya si PL ini. PL yang masih polos mendengar hal tersebut, dia pun akhirnya luluh juga. Dan tiba pada suatu hari, PL ini dikirimkan voice note oleh pelaku yang berisi kalau pelaku ini ingin menikahi PL. Namun pernikahan ini diminta untuk disembunyikan dari orang tuanya. Istilahnya mereka harus menikah secara diam-diam. Karena terus-terusan dirayu, terus-terusan dibujuk, dan juga PL ini yang masih sangat polos akhirnya menerima pernikahan tersebut. Dan bahkan dia juga siap untuk menjadi istri dari si E ini, guys, atau si pelaku. Pelaku mengiming-imingi harta dan juga
berkata kalau pelaku siap menuntun PL ini ke surga. Pelaku berkata bahwa mereka akan menikah diam-diam dan tidak ada seorang pun yang boleh tahu terkait pernikahan ini guys. Jadi pelaku ini menjamin kalau pernikahan ini tidak ketahuan selama PL ini menutup mulutnya. Pernikahan ini pun terjadi dengan saksinya itu dari teman si PL dan teman si pelaku ini guys. Sedangkan tidak ada satupun dari perwakilan PL atau istilahnya tidak ada wali nikah yang hadir ke pernikahan tersebut. Jadi mereka benar-benar nikah secara diam-diam guys. Yang mana dari segi agama ataupun menurut kepercayaan kita dalam agama Islam, kalau pernikahan itu harus dihadiri oleh wali nikah ataupun wali dari si perempuan. Pak Rokim pun menilai kalau pernikahan ini tidak sah atau mengatakan ini hanyalah perzinaan dengan kedok menikah secara diam-diam. Nah, setelah pernikahan ini selesai, PL ini pun diberikan uang 300.000 oleh pelaku dan berkata kalau ini adalah mahar yang diberikan oleh pelaku kepada PL. Jadi yang awalnya tadi diiming-imingi harta hanya diberikan uang 300.000. Nah, pernikahan tersebut pun terjadi pada bulan Agustus 2023 tahun lalu. Mirisnya setelah menikah, PL yang masih polos ini mengiyakan segala hal yang dikatakan oleh si pelaku berinisial E ini guys. Bahkan saat malam pertama ini dilakukan, mereka melakukan hubungan malam pertama tersebut di rumah temannya pelaku guys. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua dari PL ini. Benar-benar miris, membawa kedok agama hanya demi nafsu yang sekejap. Nah, hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Bahkan PL ini masih tinggal di rumah orang tuanya. Dia masih diminta diam oleh pelaku dan PL pun mengiyakan untuk bungkam padahal mereka telah menikah selama berbulan-bulan. Sebenarnya PL ini sempat merasa kalau hal yang dilakukannya ini salah, namun pelaku kembali membujuk PL ini agar tidak mengatakan hal ini kepada orang tuanya atau orang terdekatnya. Jadi PL kembali bungkam. Pernah juga ada momen di mana PL ini tidak ingin menemui pelaku guys, namun pelaku mengancam akan menikah lagi. Jadi PL ini takut suaminya yang saat itu dia pikir suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Karena tidak bisa menolak, akhirnya PL dan pelaku pun bertemu lagi di rumah temannya dan kembali melakukan hubungan suami istri. Nah, setiap mereka ingin bertemu, pelaku meminta kepada temannya ini untuk menjemput PL. Hal ini dilakukan agar keluarga PL ini tidak curiga guys. Nah, walaupun sering bertemu dan melakukan hubungan suami istri, alhamdulillahnya PL ini tidak. Nah, sebenarnya PL ini sering sekali guys sadar kalau yang dilakukannya ini salah, namun kembali pelaku mengiming-imingi berbagai macam hal, mulai dari masuk surga lah, ataupun pelaku ini mengiming-imingi sebuah rumah kepada PL. Karena kan posisinya pelaku ini sudah punya istri. Jadi PL bertanya kepada pelaku kalau mereka terus-terusan melakukan hal ini secara diam-diam, suatu saat bisa saja terbongkar. Namun pelaku berdalih kalau dia akan membuatkan rumah lain kepada PL dan keluarga barunya gitu guys. Dan walaupun berulang kali ragu karena iming-iming tadi, akhirnya PL pun kembali yakin kepada si pelaku. Nah, mungkin banyak di antara kalian beranggapan kalau situasi ini adalah mau sama mau, jadi si pelaku ini tidak sepenuhnya salah. Namun Pak Rokim menjelaskan kalau putrinya ini memang polos dan jarang membantah guys. Istilahnya PL ini adalah sosok yang sangat amat menuruti perkataan orang yang lebih tua, apalagi usianya itu masih berusia 16 tahun. Dan PL ini pun selalu menghormati dan merasa kalau apa yang dikatakan oleh orang dewasa
itu adalah sebuah hal yang benar. Apalagi kan situasinya si pelaku ini adalah seorang guru agama ataupun pengajar di pondok pesantren tersebut. Hal yang membuat netizen semakin kesal kepada pelaku adalah pernah ada momen di mana Pak Rokim ini bertemu dengan si pelaku, guys. Akhirnya pelaku pun mengiyakan hal tersebut dan dia datang dengan membawa ayahnya. Nah, saat datang pelaku ini dengan sikap yang agak arogan menggunakan kacamata hitam berkata kalau dia tidak takut terkait hal tersebut. Bahkan dia juga membawa dalil-dalil untuk menegaskan kalau apa yang dia lakukan ini tidak salah. Karena tidak mencapai titik temu dari pertemuan tersebut, akhirnya Pak Rokim pun mengancam akan melaporkan hal ini itu ke pihak kepolisian. Dan pelaku pun berkata kalau dia ini tidak takut, guys. Karena menurut penilaiannya tidak apa-apa seorang pria itu menikah lebih dari 3 ataupun sampai 4 orang wanita. Nah, sebenarnya pernikahan itu adalah hal yang indah, tapi karena si pelaku ini tidak memberitahu orang tua dari si PL ini, maka disitulah letak kesalahannya, guys. Banyak sekali netizen yang menilai kalau pernikahan yang dilakukan oleh pelaku dengan si PL itu hanya berdasarkan nafsu semata. Nah, karena kehabisan kesabaran, Pak Rokim pun membuat laporan ke Polres Lumajang ditemani oleh saudaranya, guys. Lucunya, keesokan harinya pihak dari terlapor atau dari pelaku ini pun datang akhirnya ke rumah Pak Rokim untuk meminta maaf dan meminta Pak Rokim mencabut laporan ke pihak kepolisian tadi, guys. Namun Pak Rokim tidak mau melakukan hal tersebut. Pak Rokim berkata kalau dia memang memaafkan pelaku, namun untuk proses hukumnya Pak Rokim kembali menyerahkan semuanya ini kepada hukum, guys. Hari-hari yang dilewati oleh Pak Rokim dan istrinya serta PL ini hanyalah dihiasi oleh kesedihan dan air mata. PL ini pun mengaku dia bingung dengan situasi yang terjadi karena PL ini memang berusia masih sangat muda, guys. Jadi dia setiap harinya hanya melihat orang tuanya bersedih. PL juga mengaku menyesal dan merasa bersalah kepada orang tuanya. Sebenarnya PL ini juga pernah ingin lepas dari situasi ataupun hubungan yang toksik ini, guys. Namun kembali lagi karena kepolosannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. PL mengaku dari viralnya kasus ini dia merasa trauma dan merasa kalau dia menjadi sosok anak yang gagal. Pak Daniel dari KPAI menegaskan pelaku ini bisa dijerat dengan pasal 81 perlindungan anak dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Tapi karena pelaku ini berprofesi sebagai seorang pengajar, menurut Pak Daniel, pelaku bisa dijerat dengan hukuman seumur hidup. Nah, kasus ini pun telah ditangani oleh pihak KPAI dan Polres Lumajang, guys. Kita berharap semoga kasus ini cepat selesai dan menemui titik temu serta Pak Rokim dan PL beserta istrinya bisa kembali untuk hidup secara normal, guys. Shoutout juga untuk Bang Denny Sumargo yang telah mengangkat kasus ini ke podcastnya sehingga kasus ini menjadi perhatian publik dan juga mendapatkan banyak sekali fokus dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya, guys. Dari viralnya kasus ini, semoga kita berharap tidak ada lagi PL-PL lainnya yang menjadi korban dari predator-predator yang tidak bertanggung jawab. Dan kita berharap pondok pesantren dimanapun kembali menjadi tempat yang tidak menakutkan untuk para wanita khususnya yang masih di bawah umur, sebagai tempat menuntut ilmu yang kembali aman, tentram, dan damai, guys. Oke, cukup sekian untuk video hari ini, guys. Jangan lupa dukung kami. Kami ada di media sosial lainnya. Kami ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubay_5. Jangan lupa juga berikan dukungan kalian kepada kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke grup manapun yang ada di handphone kalian, serta nyalakan notification bell-nya, guys. Sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Kami Ubay Fai undur diri. Ciao.